Untuk share screen-nya apakah udah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Nah, untuk malam ini kita ada di TM2 ya, di mana TM2 ini kita bakal membahas mengenai materi sistem penyelenggaraan makanan institusi. Jadi, MSPM ini merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh ahli gizi. Apalagi nih buat kalian yang emang tertarik banget untuk nantinya berkarir di dunia sistem penyelenggaraan makanan institusi, bisa di rumah sakit ataupun di catering ataupun di produksi pabrik makanan. Kalian harus paham banget mengenai sistem penyelenggaraan makanan institusi ini. Nah, apa aja sih yang pada malam hari ini kita bakal bahas? Jadi pada malam hari ini kita bakal bahas 6 topik atau 6 materi MSPM yang selalu masuk di soal UKOM. Nah, kita mentor-mentor UKOM Gizi Care itu sebelum menyajikan materi buat kalian, tentunya kita udah review nih kisi-kisi apalagi setiap tahunnya. Dan setelah kita review, emang sebenarnya di tiap tahunnya itu untuk soal UKAM sendiri hampir mirip-mirip untuk tipe soalnya dan materi yang masuk pun selalu sama, yaitu untuk MSPM-nya sendiri ada 6 topik yang bakal kita bahas pada malam hari ini gitu. Yang pertama itu ada mengenai teknik pengolahan. Terus yang kedua ada mengenai metode distribusi makanan, terus perencanaan anggaran atau perhitungan yang sering masuk di soal-soal UKOM, terus mengenai penyimpanan bahan makanan, jenis menu, dan daftar bahan makanan penukar. Oke, teman-teman sebelum aku lanjut ke materi, mohon maaf nih yang belum di mute, boleh di mute dulu ya audionya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di materi pertama itu atau di topik pembahasan pertama kita bakal membahas mengenai teknik pengolahan. Nah, untuk teknik pengolahan, pengolahan itu apa sih? Jadi pengolahan itu merupakan proses dari bahan mentah dijadikan untuk bahan untuk makanan siap saji atau siap santap. Nah, untuk dalam pengolahan ini, kita sebagai ahli gizi itu harus paham betul nih, ada beberapa teknik yang sering digunakan. Nah, antara lain, teknik pengolahan itu nantinya dibagi lagi menjadi 3 berdasarkan media yang digunakan. Jadi ada yang namanya teknik pengolahan panas basah, di mana kalau misalkan untuk teknik pengolahan panas basah ini biasanya menggunakan media air. Terus juga ada teknik pengolahan panas minyak yang menggunakan minyak, dan teknik pengolahan panas kering yang biasanya itu menggunakan uap panas. Kita beralih yang ke pertama nih, teknik pengolahan panas basah atau moist heat cooking. Nah, untuk teknik pengolahan panas basah ini juga dibagi lagi ada berbagai macam. Yang pertama itu ada namanya poaching. Nah, poaching itu sendiri adalah secara singkatnya itu merebus tapi menggunakan api kecil dan jumlah cairannya tidak terlalu banyak. Di mana merebusnya itu di bawah titik didih. Nah, seperti kita ketahui ya, titik didih air itu 100 derajat Celcius, tapi pada teknik pengolahan poaching ini kita menggunakan titik didihnya di bawah titik didih yaitu 92 sampai 96 derajat Celcius. Nah, poaching ini sendiri biasanya itu digunakan pada bahan makanan yang lunak. Contohnya seperti telur, bisa di buah-buahan dan juga ikan. Nah, contoh olahannya itu antara lain poached egg atau poached fish fillet itu bisa.
Terus yang kedua ada yang namanya simmering. Nah, simmering itu ialah memasak dalam air dengan api kecil di bawah titik didih juga, yaitu 85 sampai 95 derajat Celcius dalam waktu yang lama. Nah, jadi untuk prinsip pada teknik simmering ini sendiri, ketika kita masak nih, kita didihin air dulu. Kalau misalkan udah mendekati 100 derajat Celcius, kita kecilin apinya, baru kita masukin bahan makanannya. Jadi bahan makanan itu matang dalam waktu yang lebih lama ya kalau dibandingkan di teknik merebus. Tapi kelebihan dari teknik simmering ini sendiri, kita tetap bisa mempertahankan tekstur makanan gitu. Terus yang ketiga itu ada yang namanya boiling. Nah, boiling ini yang sangat familiar banget, yaitu memasak bahan makanan dalam air yang mendidih, yaitu bersuhu 100 derajat Celcius. Contoh masakannya banyak banget sih, bisa merebus kentang, merebus jagung, merebus telur juga bisa pakai teknik boiling. Terus yang keempat itu ada yang namanya blanching. Nah, blanching ini apa sih? Jadi blanching ini memasak bahan makanan dalam air bersuhu 100 derajat Celcius dalam waktu yang singkat, yaitu 3-4 menit. Terus bahan makanan tersebut diangkat dan disiram dengan air dingin untuk menghentikan proses pemanasannya. Jadi untuk blanching ini sendiri biasanya itu digunakan untuk sayur ya. Jadi uh, sayur untuk teknik blanching ini kita bisa mempertahankan warna asli pada sayur tersebut, terutama sayuran hijau ya yang warnanya sensitif kalau misalkan dimasak lebih lama. Terus selanjutnya ada yang namanya teknik pengolahan steaming. Nah, steaming atau mengukus. Contoh masakannya bisa bolu kukus, bisa pepes tahu juga bisa kita masak dengan teknik steaming. Terus stewing. Nah, stewing ini sendiri nama lainnya itu menggulai ya teman-teman. Jadi dalam teknik ini prinsipnya kita memasak bahan makanan yang dipotong dalam ukuran kecil dengan sedikit cairan berupa kaldu, air, atau kalau misalkan dalam masakan western kita bisa pakai wine atau pakai beer gitu. Terus ada yang namanya teknik braising. Nah, braising ini hampir sama kayak stewing, tapi ukuran bahan makanan yang digunakan itu lebih besar dan cairan yang digunakan itu lebih sedikit. Terus ada juga yang namanya steeping. Nah, steeping ini mematangkan bahan makanan dengan merendam di dalam air mendidih tanpa panas dari api. Nah, contohnya apa sih tanpa panas dari api? Contohnya ketika kita ingin melunakkan bihun. Nah, biasanya kan kalau bihun kan kita cukup cemplungin aja tuh ke dalam air panas tanpa harus nyalain kompor. Itu namanya teknik pengolahan steeping. Terus ada lagi nih yang namanya teknik pengolahan benmeri. Teknik pengolahan benmeri ini biasanya kita gunain pada saat ngelalin coklat atau ngelalin mentega untuk saus coklat ataupun pada saat kita mau buat kue ya. Jadi prinsipnya kita itu masak dalam tempat yang diletakkan dalam air panas tetapi tidak mendidih. Jadi kita pakai dua alat, namanya tuh double boiler. Yang satu itu panci yang berisi air mendidih, yang satu lagi itu bisa berupa mangkok yang diisi oleh bahan makanan yang akan kita cair. Kalau di mentega atau coklat itu yang bisa kita cairkan gitu. Nah, selanjutnya itu tadi teknik pengolahan panas basah ya yang menggunakan media air. Selanjutnya kita beralih ke teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Nah, di dry heat cooking ini ada berbagai macam juga. Yang pertama itu ada yang namanya roasting. Apa sih roasting? Jadi roasting itu memasak dengan memanfaatkan lemak atau minyak menggunakan media udara panas berupa alat yaitu oven. Dan kalau misalkan roasting ini sendiri identik dengan bahan makanan sumber protein hewani. Untuk roasting ini biasanya digunakan pada masakan western ya, dan juga bahan makanan yang digunakan itu biasanya dalam bentuk utuh. Jadi contohnya kayak chicken roasting atau kambing guling itu pakai teknik pengolahannya namanya itu roasting karena dia dalam bentuk utuh dan masaknya di oven, terus bisa diolesin margarin atau bisa diolesin dengan minyak gitu.
gitu. Terus kita beralih ke teknik pengolahan baking. Nah, teknik pengolahan baking ini pakai oven juga, tapi nggak pakai minyak atau lemak. Jadi pure bahan makanan itu dimasukin ke dalam oven. Teknik ini biasanya digunakan dalam pastry. Jadi, bentar ya. Oke, jadi teknik pengolahan ini biasanya identik dengan pada saat kita membuat pastry, bisa buat kue, buat bolu, buat pie itu pakai teknik pengolahan baking. Selanjutnya itu ada grilling. Nah, grilling ini memasang menggunakan panas api yang tinggi secara langsung. Dan alat yang digunakan itu berupa griller yang dilengkapi oleh jeruji kawat. Contoh masakannya pada saat barbecue itu pakai teknik pengolahan grilling. Selanjutnya ada teknik pengolahan smoking. Nah, smoking ini sesuai dengan namanya smoke pakai asap. Jadi proses membuat dan mengawetkan makanan melalui panas dari asap sehingga memecah protein makanan. Kalau di masakan Indonesia atau masakan Nusantara itu identik dengan ikan sale, itu biasanya pakai teknik pengolahan smoking. Terus lanjut lagi ke kaserol. Nah, kaserol ini biasanya digunakan pada masakan western. Dia menggunakan bahan makanan ukuran besar dengan ditambahkan sedikit air di dalam pinggan besar yang memiliki tutup dan menggunakan panas dari oven. Jadi emang kalau teknik pengolahan casserole ini punya ciri khas banget. Jadi makanannya itu emang disajikan dalam pinggan besar. Contohnya itu hampir mirip-mirip kayak kalau kita bikin lasagna, teman-teman. Jadi ada pinggannya yang emang kita masukin ke oven gitu. Terus ada cairan juga yang ditambahin, bisa air atau bisa susu atau bisa saus krim yang lainnya gitu. Terus yang ketiga itu ada teknik pengolahan panas minyak. Nah, untuk teknik pengolahan panas minyak ada yang pertama namanya deep frying yang juga awam banget bagi kita, yaitu menggoreng bahan makanan yang terendam. Jadi pakai minyak yang banyak. Nah, untuk deep frying ini biasanya digunakan untuk ayam goreng ataupun french fries, itu bisa pakai deep frying. Banyak banget sih contoh masakan untuk deep frying ini. Nah, yang kedua itu ada sauteing. Jadi sauteing ini menggoreng dengan sedikit minyak dan waktu yang dibutuhkan itu tidak terlalu lama, atau kata lainnya itu menumis. Nah, jadi contoh masakannya bisa tumis kangkung, tumis buncis, itu pakai namanya teknik pengolahan sauteing. Terus selanjutnya ada shallow frying. Nah, jadi shallow frying ini memasak menggunakan sedikit minyak di dalam wajan datar. Pada teknik ini, makanan biasanya hanya dibalik satu kali. Jadi contohnya apa sih? Contohnya pada saat kita memasak daging burger, itu biasanya kita masaknya cuma satu kali balik kan untuk mematangkan dua sisi itu. Jadi nggak dibolak-balik secara berlebihan gitu, cuma dua kali doang. Terus selanjutnya ada pan frying. Ini frying ya, R-nya ketinggalan. Jadi hampir sama kayak salting atau numis, tapi dia punya alat khusus yaitu berupa pan atau lempengan ceper seperti pada pengolahan martabak. Terus juga bisa pada pengolahan fuyung hai itu pakai pan frying. Gitu. Nah, itu tadi mengenai teknik pengolahan. Jadi ada tiga ya tadi untuk teknik pengolahan. Ada teknik pengolahan panas basah, ada panas kering, ada panas minyak. Yang sering masuk di soal-soal UKOM ya itu tadi yang ditanyain biasanya teknik-teknik pengolahan ini, nama-namanya, dan prinsip-prinsipnya yang biasanya ditanyain di soal-soal UKOM. Gitu. Jadi kalian perlu banget, wajib harus hafal teknik pengolahan ini. Oke, selanjutnya kita ke metode distribusi makanan. Nah, distribusi. Jadi distribusi ini merupakan akhir dari proses pengolahan makanan atau penyelenggaraan makanan sebelum monitoring dan evaluasi tentunya. Jadi untuk distribusi ini dalam sistem penyelenggaraan makanan dia itu punya dua prinsip, yaitu pemorsian dan penyaluran ke konsumen atau ke pasien. Nah, untuk di setiap institusi biasanya emang pakai metode distribusi yang berbeda tergantung institusinya, tergantung luas dapurnya, tergantung jumlah pegawainya,
Pokoknya tergantung regulasi instansi tersebut. Jadi untuk metode distribusi ini juga itu dibagi jadi 3. Ada namanya metode distribusi sentralisasi, ada desentralisasi, dan ada metode distribusi kombinasi. Nah, kita bakal bahas poin-poin pentingnya karena ini juga bakal masuk di UKOM. Nah, yang pertama, kita ke metode sentralisasi terlebih dahulu. Sesuai namanya, sentral, yang artinya terpusat. Jadi, di metode sentralisasi ini, pemorsian makanan itu dilakukan pada satu tempat, yaitu dapur pusat untuk seluruh konsumen atau seluruh pasien kalau di rumah sakit ya. Jadi di dalam sistem ini biasanya ada satu dapur pusat yang emang khusus pengolahan di situ, pemorsian di situ, pokoknya di situ ada di institusi itu atau di instansi itu punya satu dapur yang dimana di situ semua pokoknya semua penyelenggaraan makanan ada di situ termasuk pemorsian. Nah, sistem ini biasanya diterapkan pada institusi yang memiliki tenaga terbatas, tapi dia punya sarana prasarana yang cukup seperti ruang produksi yang luas. Karena balik lagi tadi semua kegiatan itu ada di dapur pusat, jadi tentunya dia harus punya ruang produksi yang besar juga. Nah, untuk sentralisasi ini punya kelebihan nih. Jadi kelebihannya dia nggak butuh banyak alat distribusi yang besar, karena tadi udah diporsiin di dapur pusat. Terus sampah yang dihasilkan juga dapat ditekan. Pengawasan makanan dapat dilakukan secara intens. Terus juga makanan dapat langsung disalurkan ke klien atau ke pasien itu sesuai dengan porsinya. Tapi di balik kelebihannya itu dia juga punya kekurangan nih. Nah, di kekurangannya antara lain tentunya dia butuh ruang produksi dan distribusi yang luas. Terus kepuasan konsumen bisa menurun karena resiko jarak dan waktu yang menyebabkan suhu makanan menurun. Apalagi kalau misalkan di rumah sakit gede ya, di rumah sakit besar, yang dimana antara jarak dapur dan jarak kamar pasien itu tentunya jauh, apalagi yang di ujung-ujung ya bisa dapat lebih lama gitu makanannya kalau misalkan manajemen waktunya itu agak kurang. Terus juga ketidaksesuaian peralatan makanan karena itu tadi biasanya karena udah kebanyakan kadang suka teledor gitu untuk peralatan makanannya. Terus itu yang sentralisasi ya. Kata kuncinya sentral berarti terpusat. Jadi pemorsiannya emang semua ada di dapur pusat, hanya satu dapur. Selanjutnya ada desentralisasi. Nah, desentralisasi jadi di sistem atau metode distribusi ini kegiatan pemorsiannya itu dilakukan di pantry atau dapur kecil di luar dari produksi utama atau di luar dari dapur pusat tempat kita ngolah makanan. Jadi di desentralisasi ini kita pakai 2 tempat ya. Ada yang namanya dapur untuk pengolahan dan ada yang namanya dapur kecil atau pantry tempat kita memorsikan makanan untuk pasien. Nah, biasanya pantry-pantry kecil ini ada beberapa rumah sakit yang menyediakan pantry kecil. Jadi setiap bangsal punya ahli gizi sendiri yang menangani pasien bangsal tersebut dan dia tentunya juga kelebihannya itu kepuasan konsumen terhadap mutu makanan itu lebih terjaga karena emang udah ada ahli gizi khusus yang memang tahu gitu kondisi pasien yang ada di sana dan juga uh, apa namanya makanan itu bisa disajikan dengan suhu yang lebih terjaga karena di pantry itu kita bisa manasin makanan terlebih dahulu sebelum kita sajiin ke pasien. Terus juga tingkat kesalahan pemberian diet itu dapat ditekan karena itu tadi kalau kalau misalkan di rumah sakit yang punya pantry kecil itu kan punya ahli gizi yang menangani beberapa pasien di kamar tersebut atau di bangsal tersebut yang artinya emang ahli gizi itu udah paham betul kondisi pasien tersebut, udah tahu banget pasien itu harus dikasih diet apa. Jadi dalam pemorsian itu cenderung emang lebih teliti gitu untuk pemberian dietnya. Nah, untuk kekurangannya nih, untuk kekurangan sistem desentralisasi ini,
alat-alat distribusi yang dibutuhkan itu dalam jumlah yang lebih banyak. Terus juga penurunan mutu makanan seperti kematangan dan kandungan gizi. Kenapa bisa turun? Karena itu tadi sih sebenarnya akibat dari makanan yang dipanasin dulu. Karena kadang suhunya nggak kontrol, jadi bisa penurunan mutu makanan. Gitu. Terus kita selanjutnya ke metode distribusi kombinasi. Nah, untuk metode kombinasi sendiri adalah sistem distribusi makanan yang diterapkan pada institusi yang tidak bisa menerapkan salah satu metode distribusi secara penuh. Jadi institusi ini nggak bisa nerapin sentralisasi, juga nggak bisa nerapin desentralisasi. Jadi gimana Kak? Ya jadi pakai yang namanya metode kombinasi. Contohnya nih ada satu rumah sakit, dia itu kalau misalkan untuk makanan biasa dia pesen catering di luar, tapi untuk makanan yang untuk pasien yang butuh diet khusus itu emang dia olah di dapur dia sendiri. Nah, itu namanya metode kombinasi. Gitu. Jadi untuk metode kombinasi ini dipengaruhi oleh macam menu atau diet yang diselenggarakan atau fasilitas atau sarana prasarana yang tersedia sehingga itu tadi. Jadi instansi itu pakai dua metode, gabungan metode tersebut untuk makanan. Biasanya dia pesan dari luar untuk pengolahannya. Terus untuk makanan yang khusus, dia sajiin atau olah sendiri di dapurnya. Gitu. Oke, kita beralih lagi ke materi ketiga ya, mengenai perencanaan anggaran atau perhitungan. Nah, ini juga wajib masuk di soal UKOM untuk perhitungan ini. Sebenarnya untuk perhitungan ini juga ini aja sih yang masuk. Yang pertama berat kotor. Tentunya kan kalau misalkan berat kotor kita udah familiar banget ya. Apalagi pada saat praktek, biasanya pada saat pemesanan bahan makanan kita diminta untuk rekapitulasi bahan makanan yang akan kita buat itu dalam bentuk kotor ya teman-teman. Diingat kalau kita pesan makanan kalau kita pesen bahan makanan itu pasti dalam berat kotor bukan berat bersih karena yang kita pesan kan bahan makanan mentah belum kotoran-kotoran yang akan kita buang atau kulit luar kalau misalkan pada buah atau sayur gitu. Nah untuk rumus berat kotor sendiri itu ada ini 100 per BDD dikali berat bersih. Contoh soalnya bila diketahui berat BDD sayur bayam adalah 60%. Nah, untuk BDD ini bisa dilihat di DKBM dan berat bersih bayam yang dibutuhkan adalah 75 gram. Maka berat kotor bayam adalah, jadi di contoh soal ini, berapa sih kita mau masak 75 gram bayam? Nah, berapa sih yang harus kita pesen atau berat kotornya itu berapa? Jadi langsung aja kita masukin ke rumusnya. Jadi 100 per BDD, diketahui BDD-nya di sini 60% ya. Jadi ini 60 dikali berat bersih yang kita inginin. Nah, yang kita mau di sini ada 75 gram bayam. Jadi 75 gram dikali 75 gram dapatlah 125 gram bayam dalam berat kotor. Gitu. Selanjutnya ada mengenai indeks harga makanan per orang per hari. Nah, untuk rumusnya sendiri itu berat kotor bahan makanan yang digunakan per hari dikali harga satuan bahan makanan. Contoh soalnya nih, berat kotor daging ayam untuk setiap orang per hari itu 90 gram. Sedangkan harga satuan ayam itu 30.000 per kilogram. Jadi untuk si indeks harga makanannya kita cari dulu berat kotor bahan makanannya. Ini udah disebutin ya berat kotornya. Kalau misalkan belum disebutin, artinya kita balik ke rumus pertama tadi. Kalau misalkan yang disebutin berat bersih, tapi berhubung di sini udah disebutin berat kotor, langsung kita masukin 90 gram per 1000 gram karena dalam bentuk satuan kilogram dikali harga makanan itu per kilogram di sini. Didapatlah 2.700 untuk indeks harga daging ayam per orangnya. Gitu. Terus selanjutnya itu yang ketiga ada rumus untuk menghitung kebutuhan bahan makanan dalam sehari.
Nah, untuk kebutuhan bahan makanan dalam sehari, rumusnya porsi pemakaian bahan makanan dalam sehari dikali standar porsi dikali jumlah konsumen. Contoh soalnya, bila diketahui porsi pemakaian ayam itu sebanyak 2 porsi per hari. Terus standar porsi ayam 50 gram, jumlah konsumen itu ada 150 orang. Nah, kebutuhannya dalam sehari itu berapa? Langsung kita masukin nih porsi pemakaian bahan makanan dalam sehari itu berapa? Ini ada 2 porsi, dikali standar porsinya itu 50 gram, dikali juga jumlah konsumen sebanyak 150 orang, yang artinya dibutuhin ayam selama 1 hari itu sebesar 15 kilogram gitu. Terus ada lagi ini rumus mengenai kebutuhan bahan makanan untuk jangka waktu tertentu. Untuk rumusnya, frekuensi pemakaian bahan makanan dalam satu siklus dikali standar porsi, dikali jumlah putaran siklus, dikali jumlah konsumen. Nah, contoh soalnya ini, bila diketahui frekuensi penggunaan ayam dalam satu siklus, misalnya di dalam siklus 10 hari itu ada 10 kali. Sedangkan standar porsi ayam itu 50 gram. Terus jumlah putaran siklus dalam 1 bulan itu ada 3 kali. Maka kebutuhan ayam dalam 1 bulan adalah, jadi langsung kita masukin ke rumusnya ya. Ada frekuensi pemakaian bahan makanannya, ini udah disebutin, ada 10 kali, langsung kita masukin 10 kali. Terus standar porsinya ini ada 50 gram, dan jumlah putaran siklus itu ada 3 kali dalam 1 bulan ya, karena dia pakai siklus 10 hari. Terus untuk jumlah konsumennya ini 150, kita kaliin dan didapatlah untuk kebutuhan ayam dalam 1 bulan itu 225 kg per bulan. Nah, itu ya tentang topik mengenai perencanaan anggaran bahan makanan atau perhitungan yang sering masuk ke soal-soal UKOM. Terus kita lanjut ke materi selanjutnya, ini mengenai penyimpanan bahan makanan. Nah, penyimpanan ini juga tricky. Sebenarnya ini materinya tricky banget, agak tricky karena sering masuk di UKOM dan juga dalam proses penyimpanan tentunya kan dalam sistem penyanggaan makanan institusi biasanya kan kita emang ngestok bahan makanan ya, nggak langsung ya hari ini diterima cuman bahan itu doang langsung dimasak dan nggak ada stok. Biasanya kita emang ada stok di setiap institusi itu. Jadi kita sebagai ahli gizi harus paham betul nih mengenai prinsip-prinsip penyimpanan bahan makanan. Karena itu tadi kita harus ngejaga mutu bahan makanan itu tersebut. Jadi untuk penyimpanan bahan makanan itu ada prinsip yang perlu kita pahami sebelum kita ke langkah selanjutnya penyimpan bahan makanan tersebut. Yang pertama kita harus paham betul bahan makanan yang akan kita simpan itu termasuk bahan makanan apa. Jadi ada bahan makanan kering, ada bahan makanan basah. Tentunya dua hal tersebut punya perlakuan yang berbeda karena bahan makanan kering itu lebih sensitif terhadap kapang karena dia kan punya kadar air yang sedikit ya. Jadi untuk bakteri, untuk hamir dia enggak terlalu sensitif, dia sensitifnya ke pertumbuhan kapang karena untuk bahan makanan kering itu sedikit aja dia lembab udah deh pasti ada kapang yang muncul. Terus yang selanjutnya ada bahan makanan basah yang itu lebih tricky lagi karena kalau misalkan disimpan dalam dalam uh, yang tidak seharusnya itu merusak mutu makanan dan bahkan bisa berbahaya untuk orang yang mengkonsumsinya nanti karena kita bisa tercemar bakteri karena penyimpanan yang tidak tepat. Jadi untuk penyimpanan nih, kita harus tahu betul setelah kita tahu bahan makanan apa yang akan kita simpan, termasuk bahan makanan apa, kita juga harus tahu menentuin nih suhu penyimpanan yang baik untuk bahan makanan tersebut. Nah, untuk nentuin suhu penyimpanan yang baik juga, selain kita harus tahu bahan makanan itu termasuk golongan jenis apa, kita juga harus tahu
harus nge-planning nih bahan makanan tersebut mau disimpan dalam jangka waktu berapa lama sih, karena setiap jangka waktu itu punya suhu yang berbeda-beda seperti yang ada pada tabel ini. Jadi contohnya nih untuk misalkan kita mau nyimpen daging selama kurang lebih 3 hari, kita simpan di suhu berapa sih? Kita simpan di suhu minus 5 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Lain halnya kalau misalkan kita punya daging tapi kita ngestoknya untuk 2 minggu ke depan, berarti kita nggak boleh pakai suhu yang ini. Kita pakai suhunya itu kurang dari minus 10 derajat Celcius gitu. Ada juga sama halnya dengan tepung dan biji-bijian nih. Kalau tepung dan biji-bijian kan dia bukan ini ya, bukan bahan makanan basah. Jadi biasanya untuk bahan makanan kering itu disimpannya dalam suhu ruang antara lain 25 sampai 26 derajat Celcius. Gitu. Kita lanjut ke penyimpanan bahan makanan kering untuk secara spesifikasinya ya, untuk prinsipnya. Pada saat menyimpan bahan makanan kering, kita harus jaga kelembapan penyimpanannya, yaitu dalam suhu ruang, dan kelembapannya itu antara lain 80 sampai 90%. Terus pakai suhu ruang dan lantai itu digunakan dari bahan yang kuat, kedap air, rata, nggak licin, terus ada konus di setiap sisinya agar lebih mudah dibersihkan dan lebih mudah juga untuk monitoringnya sih kalau misalkan ada debu-debu itu lebih terlihat gitu. Terus jendela juga harus punya penyaring udara. Terus juga tersedia rak khusus untuk penyimpanan bahan makanan yang terkategori. Nah, untuk penyimpanan bahan makanan kering ini dianjurin raknya itu yang berbahan dasar stainless steel. Kenapa? Karena kalau misalkan stainless steel itu dia beda halnya dengan kayu ya. Kalau kayu kan takutnya seiring perkembangan waktu, kayu kan biasanya lapukan, terus juga sensitif dengan binatang-binatang pengerat kayak tikus yang takutnya nanti berpengaruh ke bahan makanan yang akan kita simpan. Jadi yang paling cocok itu emang rak yang direkomendasiin itu yang berbahan dasar stainless steel. Terus ketebalan bahan makanan tidak boleh lebih dari 10 cm. Kenapa? Karena itu tadi, kalau misalnya bahan makanan kering, takutnya kelembapannya tidak terjaga, jadinya dia numpuk kapang. Jadi untuk kelembapannya sendiri, untuk menjaga kelembapannya, bahan makanan tersebut tidak boleh lebih dari 10 cm untuk ditumpuk. Terus cara penyimpanan bahan makanan juga nggak boleh nempel ke dinding, ke lantai, ataupun ke langit-langit. Nah, untuk jaraknya juga diatur ya. Jarak bahan makanan dengan lantai itu minimal 15 cm, terus antara bahan makanan dengan dinding itu 5 cm, terus jarak bahan makanan dengan langit-langit itu 60 cm. Selanjutnya, bahan makanan yang masuk terlebih dahulu dikeluarkan terlebih dahulu. Artinya pakai prinsip first in, first out atau FIFO. Karena ini untuk mengantisipasi nantinya ada tumpukan bahan makanan yang tidak terpakai. Jadi yang lebih dahulu kita terima atau lebih dahulu masuk, itu yang lebih dahulu digunakan. Selanjutnya itu ada penyimpanan bahan makanan segar. Nah, untuk penyimpanan bahan makanan segar tentunya kita perlu sink untuk pencucian sayur dan buah. Karena untuk sayur dan buah, untuk penyimpanannya sebelum kita simpan tentunya kita harus bersihin terlebih dahulu sayur dan buah tersebut. Terus prasarana air yang memadai, bebas cemaran dan logam berbahaya. Terus lantainya juga ini sama ya persyaratannya kalau untuk lantai dengan bahan makanan kering tadi. Harus kuat, kedap air, rata, tidak licin, warna terang, terus punya konus di setiap sisi agar mudah dibersihkan. Terus juga harus punya
refrigerator nih untuk penyimpanan sayur, buah, dan bumbu-bumbu. Terus harus punya pisau dan talenan yang dipisahin ya untuk alat pemakaiannya. Antara lain untuk sayur, buah, bumbu, dan alergen itu harus dipisahin agar mencegah terjadinya kontaminasi silang. Selanjutnya ada juga penyimpanan bahan makanan segar, khususnya untuk bahan makanan hewani. Nah, untuk bahan makanan hewani, kita harus punya freezer tadi yang berkaitan dengan suhu penyimpanan tadi ya. Untuk hewani emang biasanya itu disimpan dalam freezer dengan suhu minus 5 derajat Celcius sampai minus 10 derajat Celcius. Terus kita juga harus punya refrigerator untuk thawing bahan makanan beku. Jadi thawing itu, jadi kita tuh nggak boleh ya kalau misalkan di pengolahan itu ada bahan makanan beku. Contohnya ini kita mau masak hari ini semur ayam. Terus kita pakai stok yang ada di freezer. Lalu kita karena itu beku kan, biasanya kita lunakin bahan makanan itu dengan siram air panas, itu nggak boleh karena terjadi perubahan suhu yang drastis yang takutnya merusak bahan makanan tersebut. Jadi kita pakai yang namanya thawing. Jadi di freezer, terus kita baru pindahin suhunya ke refrigerator biar bahan makanan itu nggak terkejut lah istilahnya suhunya, walaupun dia udah mati ya ayam tersebut, tapi harus kita jaga tuh perlakuannya. Kalau udah di refrigerator baru deh kita boleh selanjutnya ke suhu ruang, baru kita boleh ke proses pengolahan. Itu fungsi refrigerator di penyimpanan bahan makanan segar. Terus juga ada sink untuk membersihkan bahan baku, terus juga ada kamar beku untuk menyimpan frozen food dengan suhu mencapai minus 20 derajat Celcius. Pemakaian pisau dan talenan juga harus dipisahin agar mencegah kontaminasi silang. Terus juga tersedia lemari es atau kulkas dengan suhu mencapai 1 Celcius sampai 4 Celcius untuk minuman, makan siap santap, dan telur. Nah, itu tadi untuk penyimpanan bahan makanan. Jadi kita sebelum menyimpan bahan makanan, ada prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus tahu bahan makanan seperti apa yang akan kita simpan, jenisnya apa. Terus kita juga harus tahu bahan makanan itu disimpan atau di stok untuk jangka waktu yang berapa lama. Baru kita tentuin suhu penyimpanan yang baik dan ruang penyimpanannya gimana. Terus kita lanjut ke materi atau topik jenis-jenis menu. Nah, untuk jenis-jenis menu ini biasanya dipakai di restoran-restoran ya. Tapi kadang juga ada beberapa rumah sakit yang menyajikan menu-menu untuk dipilih pada pasien VIP sih sebenarnya. Jadi untuk jenis menu ini dibagi lagi nih, ada ketiga kategori. Ada jenis-jenis menu berdasarkan tipenya, ada jenis menu berdasarkan tingkat pilihan, terus ada jenis menu berdasarkan pemberian harga. Kita lanjut ke yang pertama, jenis menu berdasarkan tipe. Nah, ada yang namanya menu statis atau fixed menu atau basic menu. Statis berarti artinya tetap ya. Jadi di dalam menu ini atau hidangan yang ditawarkan itu secara tetap setiap saat atau setiap hari. Nah, kelebihan menu statis ini dapat menyederhanakan dalam pembelian bahan makanan, terus produksi makanan, pelayanan, manajemen secara umum dalam proses penyelenggaraan makanan institusi. Sesuai dengan namanya tadi, statis yang artinya tetap, mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sebagainya, kalian datang ke restoran tersebut, ya emang cuma menu itu yang disajiin, cuma ada satu menu. Contohnya apa sih? Contohnya kalau misalkan kita ke warung bakso, ya tentunya mau kapanpun ada menu bakso pasti di setiap hari pun, jam berapapun selama restoran itu masih tutup, masih buka, ya menu yang disajiin tetap yaitu bakso gitu. Nah, yang tadi kelebihannya kan emang lebih sederhana dari segi penjual, yang sederhana dalam proses pembeliannya, terus pengolahan makanannya itu sederhana karena cuma satu menu itu doang yang disajiin setiap harinya. Untuk alat-alatnya juga ya emang itu doang karena dia statis.
Terus ada juga yang namanya menu sekali pakai atau single use menu atau special menu. Nah, jadi menu yang direncanakan itu untuk sekali aja atau digunakan untuk hari tertentu atau pada hari spesial atau istimewa. Menu sekali pakai dapat digunakan untuk mengatasi kebosanan. Misalnya menu khusus pada hari libur atau hari minggu pada suatu restoran atau menu hari ke-31 pada peninggalan makanan di rumah sakit yang menggunakan menu 10 hari. Terus menu hari ulang tahun, menu pesta pernikahan itu namanya menu sekali pakai. Atau juga bisa nih yang contohnya kayak menu seasonalnya McD. Nah, menu seasonalnya McD itu kan keluarnya juga ya seasonal, cuman sekali periode itu doang. Kayak dulu kan ada yang namanya es krim matcha ya kalau nggak salah, es krim matcha McD. Itu keluarnya sekali itu doang pas seasonal itu doang. Pada saat hari-hari reguler biasanya lagi, ya menu itu nggak ada lagi, diganti dengan menu biasanya atau menu seasonalnya yang lain yang berbeda. Terus yang ketiga, berdasarkan tipe ada yang namanya menu siklus. Nah, untuk menu siklus atau seri menu, pengulangan suatu set menu yang ditawarkan dari hari per hari dalam kurun waktu tertentu berdasarkan waktu 5 harian, mingguan, 2 mingguan, 10 harian, bulanan. Terserah deh pokoknya instansi itu mau nerapin siklus menunya berapa hari. Itu namanya menu siklus. Kalau misalkan di rumah sakit itu ada ya, biasanya sih rumah sakit kebanyakan pakai 10 siklus 10 hari. Ada juga yang siklus menu 5 hari, ada yang 7 hari. Tapi secara anjuran sih enaknya emang yang 10 hari karena bagi pasien yang punya jangka waktu rawat inap yang lama, yang pasien berbulan-bulan, dia kalau misalkan menu siklus 7 hari itu dia bisa nebak, udah ketebak tuh, misalkan dia ketemu setiap Seninnya lagi, oh pasti menunya rolada ayam, dia pasti udah ketebak tuh menu-menu yang di rumah sakit, takutnya dia bosen kan. Jadi kalau kalau di rumah sakit itu biasanya lebih direkomendasiin ya, kalau bisa di instansi rumah sakit itu nerapin siklus menu 10 hari. Ini untuk contohnya ya, ada contoh menu statis di hotel, itu ada sup, terus ini contoh menu sekali pakai, terus ini ada contoh siklus menu yang digunain di makanan uh, di makanan kantin. Nah, terus juga ada jenis menu berdasarkan tingkat pilihan. Ada yang namanya menu non pilihan atau non selektif menu, di mana susunan menu pelanggan itu nggak bisa milih menu yang disajikan. Contohnya tadi kalau misalkan di jenis menu berdasarkan tipe itu menu statis ya. Kalau di warung bakso kita nggak bisa milih soto karena karena dia ya emang jual bakso gitu. Jadi pelanggan kalau udah datang di situ ya menu itu yang disajiin. Terus juga ada menu pilihan terbatas. Pelanggan hanya dapat memilih sebagian kelompok hidangan. Contohnya konsumen diperbolehkan memilih minuman dan sayuran tapi tidak untuk buah-buahan. Jadi untuk ada satu restoran kalau misalkan kita milih menu, ya menu edisionalnya aja yang bisa kita pilih. Kalau menu pastinya itu udah ditentuin sama restorannya. Jadi sebagian bisa dipilih, sebagian enggak. Selanjutnya ada menu pilihan, di mana pelanggan diminta memilih salah satu paket atau salah satu dari setiap golongan makanan yang ditawarkan. Menu pilihan ini banyak sih di restoran-restoran ya, di Solaria, di KFC, di McD itu pakai menu pilihan. Bisa menu paketan atau bisa menu ala carte juga. Nah, selanjutnya ada jenis menu berdasarkan pemberian harga. Jadi untuk jenis menu berdasarkan pemberian harga itu ada yang namanya ala carte menu, di mana restoran ini menyediakan berbagai hidangan dengan harga yang berbeda di setiap hidangannya.
Jenis menu ini biasanya digunakan pada restoran fast food, terus penyelenggaraan makanan komersial dan institusi lain. Jadi kayak contohnya tadi kayak di KFC atau di McD itu pakai ala carte menu di luar dari menu-menu paketan mereka. Kita bisa milih menu satuan istilahnya. Terus juga ada table the hot menu yang dimana namanya fixed price atau set menu. Jadi jenis menu ini eh, restoran itu nawarin paket rangkaian hidangan atau makanan lengkap yang terdiri dari berbagai menu, mulai dari makanan pokok sampai sayuran dengan harga tertentu dalam satu paketan lah istilahnya. Kalau table the hot. Ini contohnya jenis menu ala carte. Jadi ada di setiap golongan itu punya berbagai jenis. Ini kan ada juice and fruits, itu ada orange juice, ada pineapple yang bisa kita pilih satu-satu. Sedangkan kalau table d'hote dia udah paketan tuh dari main course-nya, dari sampai ke dessertnya udah disediain dalam satu paket tersebut. Jadi kita cuma tinggal pilih paketnya doang, nggak bisa pilih satu-satu. Kita ke menu jadi sorry, ke materi terakhir, ke topik yang terakhir yang mengenai daftar bahan makanan penukar. Daftar makanan penukar itu apa sih? Jadi daftar bahan makanan penukar itu ada 8 golongan, di mana itu biasanya kita gunain kalau misalkan nih ada pasien atau ada konsumen dia nggak mau makan nasi, dia requestnya hari ini karbonya diganti kentang. Nah, yang biasanya kita sajiin 100 gram nasi, itu berapa kentang sih agar nilai gizinya setara? Itu kita carinya di daftar bahan makanan penukar. Jadi contohnya nih, tadi makan nasi 3 per 4 gelas, terus ini dia mau makan roti, jadi kita harus sediain 70 gram atau setara 3 iris roti sebagai pengganti nasi, di mana antara 70 gram roti dan 3 per 4 gelas nasi itu punya kandungan gizi yang sama. Jadi nggak apa-apa ditukar-tukar karena kandungan gizinya juga sama. Ini tadi ada 8 golongan. Golongan yang pertama itu sumber karbohidrat. Nah, di soal hukum gimana sih Kak? Apa sih yang biasanya ditanyain mengenai DBMP? Itu tadi, guys. Jadi ada biasanya soalnya nanya ini, ada klien atau pasien, dia biasanya makan nasi, tapi dia nggak mau makan nasi. Dia maunya diganti dengan mie kering. Nah, berapa sih mie kering yang harus kita ganti agar setara dengan nasi tersebut? Jadi misalkan 100 gram nasi bisa diganti oleh 50 gram mie kering. Atau kalau misalkan dia mau makan kentang, berarti 210 gram kentang yang kita sediain. Gitu. Jadi biasanya ini kan ada 8 golongan ya. Dan agak riskan juga, agak sulit juga kalau kalian hafalin satu persatu. Aku kasih tahu kisi-kisinya. Biasanya yang ditanyain itu seputar karbohidrat sih, di golongan karbohidrat yang sering banget masuk di soal UPOM. Jadi kalian hafalin aja nih, kalau nasi 100 gram, terus mie kering, mie basah itu sering masuk, terus roti putih itu juga, bihun, terus mie basah tadi udah ya aku sebutin, kentang itu sih yang sering masuk, yang sering ditukar-tukar, yang sering ditanya soal itu. Nah, ini ada juga golongan 2, bahan makanan sumber protein hewani, boleh kalian nanti baca-baca lagi ya. Terus golongan 3 ada bahan makanan sumber protein nabati, golongan 4 itu sayuran, terus sayuran juga dibagi lagi, ada sayuran A, di mana dia bebas dimakan mau sebanyak apapun karena kalorinya bisa diabaikan. Terus sayuran B, terus sayuran C, dan golongan 5 itu buah dan gula, golongan 6 susu, golongan 7 minyak dan lemak, dan golongan terakhir 8 makanan tanpa kalori yang bisa diabaikan. Gitu. Oke, teman-teman, jadi itu tadi topik-topik pembahasan topik-topik materi MSPM yang sedang masuk ke soal.
Nah, udah mengenai topik materi yang sering masuk. Selanjutnya, oh kita sisa ada 8 menit lagi ya. Selanjutnya kita langsung aja ya kali kita bahas soal-soal yang masuk, sebagian soal-soal yang sering masuk di soal UKOM mengenai MSPM. Ini kalian boleh ya jawab juga. Kita jawab bareng-bareng di kolom chat. Nah, untuk soal yang pertama nih, seorang ahli gizi di sebuah catering memberikan pengarahan kepada tenaga pengolah makanan tentang pengolahan bahan makanan untuk membuang kotoran, membersihkan, membuang kulit bagian luar seperti kulit tomat yang tipis. Teknik yang digunakan dengan mencelupkan bahan makanan ke air mendidih dalam waktu yang singkat. Kemudian bahan makanan tersebut diangkat dan disiram air dingin untuk menghentikan proses pemanasan. Teknik pengolahan apa yang diajarkan oleh ahli gizi? Nah, ini materi yang pertama ya yang tadi kita bahas. Yang tahu jawabannya boleh kalian ketik di kolom chat. Ini udah ada beberapa yang jawab ya. Oke, jawabannya semua. Pada pinter-pinter nih, kayaknya udah pada baca-baca ya, udah pada sering ngerjain soal. Jadi benar ya jawabannya yang balancing. Jadi tadi untuk kata kuncinya kalau balancing itu kita proses pemasakannya itu dalam waktu yang singkat 3 sampai 4 menit dan di sini ada kata kuncinya lagi prinsipnya bahan makanan tersebut diangkat dan disiram air dingin untuk menghentikan proses pemanasan. Jadi jawabannya tepat ya yang Oke, kita ke nomor 2 nih. Dalam pengolahan makanan di suatu penyelenggaraan makanan, ada bermacam teknik yang digunakan, seperti menggoreng, mengukus, memanggang, dan sebagainya, sehingga menghasilkan makanan yang cita rasanya beraneka ragam. Apa contoh teknik memasak dengan menggunakan energi elektromagnetik? Elektromagnetik artinya itu pakai aliran listrik. Kita langsung bahas ya. Jadi untuk energi elektromagnetik ini yang kurang tepat ya karena kalau membakar kita bisa pakai api, bisa pakai arang itu kan bisa pakai terus oven microwave. Jadi jawabannya yang B karena energi yang dihasilkan itu berasal dari aliran listrik. Kalau merebus, mengeting, menggoreng itu bisa pakai kompor atau api panas api. Terus kita ke nomor 3. Instalasi gizi di sebuah rumah sakit di Palembang melakukan serangkaian kegiatan penyaluran makanan sesuai dengan jumlah porsi dan jenis makanan yang dilayani. Makanan dibagi dan disajikan sesuai dengan porsi masing-masing dalam alat makan di dapur pusat, kemudian dibawa ke ruangan untuk disajikan kepada pasien. Sistem distribusi apa yang digunakan rumah sakit tersebut? Ini mengenai materi kedua, ya, metode distribusi makanan. Jadi aku ulang lagi ya, metode distribusi makanan ada 3, cuma ada 3, sentralisasi, desentralisasi, dan kombinasi. Kalau pada soal ini itu disebutin nih, makanan dibagi dan disajikan sesuai dengan porsi masing-masing di dapur pusat, kemudian dibawa ke ruangan untuk disajikan ke pasien. Jadi dalam kasus ini makanan juga udah ready, udah keluar dari dapur pusat udah ready tinggal disajikan aja ke pasien. Artinya dia pakai metode distribusi sentralisasi. Oke, pada bener nih jawabannya. Selanjutnya kita ke nomor 4. Ahli gizi sebuah rumah sakit swasta mengevaluasi kegiatan di pengolahan makanan. Rumah sakit tidak memiliki unit pengolahan makanan sendiri. Rumah sakit tersebut menggunakan jasa perusahaan catering paling bonafit yang agak jauh tempatnya. Dalam pengangkutan makanan matang, unit gizi mengharuskan setiap jenis makanan ditaruh dalam wadah terpisah.
Apakah sistem distribusi yang tepat diterapkan untuk rumah sakit tersebut? Kalau tadi dia ada kata kuncinya terpusat, kalau ini dia itu di soal disebutin rumah sakit pakai jasa perusahaan catering, di mana pengangkutan bahan makanan, terus unit gizi yang mengharuskan setiap makanan ditaruh di wadah terpisah. Artinya dia pakai sistem desentralisasi. Karena makanan tersebut diolah di dapur yang berbeda dari dapur pemorsian. Dapur pengolahannya itu pakai dapurnya catering, sedangkan pemorsiannya itu dilakukan di rumah sakit. Jadi dia pakai sistem desentralisasi. Selanjutnya kita ke nomor 5. Untuk melayani pavilion rumah sakit, instalasi gizi menerapkan kegiatan penyaluran makanan dengan sistem desentralisasi, yaitu penyaluran makanan dari dapur produksi ke pantry, dapur ruangan, dengan menggunakan alat dalam jumlah porsi lebih dari satu. Selanjutnya, makanan dibagi dan disajikan dengan porsi masing-masing dalam alat makan, kemudian disajikan kepada pasien. Apa kelebihan menggunakan sistem tersebut? Ini kelebihan sistem desentralisasi. Yang pertama, ada besar porsi sulit diawasi, terus makanan dapat rusak, sering terjadi keributan di ruangan, pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat, meminimalisir terjadinya kesalahan diet. Nah, jawabannya benar ya, jawabannya meminimalisir terjadinya kesalahan diet. Karena desentralisasi tadi balik lagi, untuk pemorsiannya itu dilakukan di dapur kecil atau pantry, yang dimana ada ahli gizinya khusus yang menyajikan. Jadi untuk diet itu istilahnya ahli gizi itu udah paham betul lah diet yang akan diberikan untuk pasien-pasiennya, udah paham betul karena dia juga pegang jumlah pasien yang sedikit. Jadi untuk sistem desentralisasi kelebihannya bisa meminimalisir terjadinya kesalahan diet. Selanjutnya nomor 6. Pemilik catering mendapat pesanan makan 3 kali selama 1 bulan. Siklus menu 10 hari untuk 100 orang karena mempunyai penyimpanan bahan makanan basah dan kering dan menghindari fluktuasi harga. Pemilik catering berencana untuk membeli kebutuhan selama 1 bulan atau dia rencananya mau ngestok nih. Terus bagaimana cara perhitungan kebutuhan per item bahan makanan selama 1 bulan? Ini di perencanaan anggaran tadi ya. Jadi untuk menghitung kebutuhan bahan makanan dalam periode tertentu, di mana pada soal ini kita butuh dalam waktu 1 bulan, rumus yang digunakan itu yang ya, frekuensi pemakaian bahan makanan dalam satu siklus, dikali standar porsi, dikali jumlah putaran siklus, dan dikali jumlah. Lanjut nih ke soal nomor 7. Suatu restoran siap saji menyediakan menu andalan ayam goreng. Berat kotor daging ayam untuk setiap orang per hari adalah 100 gram. Dan harga satuan ayam itu 31.000 per kilo. Berapa indeks harga daging ayam per orang tersebut? Nah, ini udah masuk ke hitung-hitungan ya. Kalau harga bahan makanan itu tadi kita pakai berat kotor dikali harga satuan bahan makanan, yang dimana di sini ada 100 gram, kita bagi per 1000 gram dikali dengan harga satuannya itu 31.000. Nanti didapatkan indeks harga daging ayam sebesar 3.100. Lanjut ke nomor 8. Suatu rumah sakit dengan 200 pasien. Menu siang lauk adalah ayam bumbu semur. Jika BDD ayam itu 60%, terus standar porsi lauk per orang itu 50 gram, berapa kebutuhan ayam pada menu makan siang tersebut dalam berat kotor? Nah, ini kita hitung dulu nih. Untuk berat kotor kan 100 per BDD ya, jadi 100 per 60 dikali jumlah atau berat bersih yang dibutuhin. Nah, berat bersih yang dibutuhin ini kan 50 dengan 200.
50 dikali 200 ya. Jadi ada 10 kilo berat bersih yang kita butuhin. Terus langsung kita kali, didapatlah hasilnya 16,6 kilogram. Selanjutnya nomor 9, sebuah institusi penyelenggaraan makanan melakukan penerimaan bahan makanan jenis ikan, daging, terigu, dan telur. Ahli gizi yang bertugas menerima bahan makanan dan mengecek sesuai bon pemesanan bahan makanan. Bahan yang sudah diterima itu diserahkan pada bagian penyimpanan. Apa yang harus dilakukan petugas pada penyimpanan bahan makanan tersebut? Ini pilihannya. Jadi di dalam case ini kita punya ikan, punya daging, punya terigu, dan punya telur. Nah, sebagai ahli gizi, hal pertama yang harus kita lakuin untuk nyimpen bahan makanan adalah itu tadi yang aku jelasin sebelumnya, kita harus paham betul nih eh, bahan makanan tersebut, termasuk jenis bahan makanan apa. Jadi jawabannya itu yang D ya, mengatur penempatan bahan makanan sesuai dengan jenis bahan makanan. Gitu. Oke, ke soal yang terakhir. Suatu catering mempunyai gudang kering untuk menyimpan beras yang diletakkan di atas lantai tanpa alas. Terdapat rak yang menempel di dinding untuk meletakkan gula, tepung terigu, bumbu kemasan botol seperti kecap, saus tomat, saus tiram. Kondisi tersebut menyebabkan beras sering timbul kutu. Bagaimana menurut Anda sebagai seorang ahli gizi untuk mengurangi resiko yang lebih buruk? Beras tidak menempel di lantai dan jarak dengan dinding itu 5 cm. Semua bahan makanan kemasan disimpan dalam almari yang tertutup. Bahan makanan kemasan disimpan terpisah dengan beras dan tepung. Menggeser rak bahan makanan berjarak dengan lantai 15 cm, atau yang E, beras disimpan dalam kontainer plastik tertutup. Ini permasalahannya beras itu diletakkan lantai tanpa alas. Artinya solusinya kita letakkan beras itu tidak menempel pada lantai. Terus jarak rak dengan dinding itu kita atur juga sesuai dengan prinsipnya tadi 5 cm. Itu tadi teman-teman kita udah bahas mengenai kita udah bahas pembahasan soal, kita udah jawab bareng-bareng soal-soal yang sering masuk di soal-soal UKOM. Mungkin karena waktu juga ya, kita cuman punya waktu 1 jam, jadi kita jawab soalnya hanya ada 10, tapi tenang, karena di grup Telegram kita setiap harinya kita kan punya drilling soal yang bisa kalian kerjain bareng, yang bisa kalian kerjain setiap harinya, dan bisa juga kalian tanyain kalau misalkan di pembahasan itu ada yang masih kalian kurang mengerti gitu. Oke, karena durasi waktunya udah 1 jam, aku mau tutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum aku tutup, boleh dong aku mau lihat wajah-wajah teman-teman yang hari ini, yang pada malam hari ini gabung. Boleh sebentar kita on cam sebentar buat foto bareng. Oke, teman-teman yang lain ditunggu ya untuk nyalain kameranya bentar. Ada, kita ke slide yang pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, makasih ya yang udah nyempetin buka kameranya bentar. Nah, itu tadi
udah 1 jam kita berjumpa secara virtual mengenai materi MSPM di TM kedua ini. Dan aku ngucapin terima kasih banget nih buat teman-teman yang pada malam hari ini udah nyempetin waktunya untuk join di Zoom kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakuin pada malam hari ini bisa menghasilkan hasil yang baik untuk persiapan ujian kompetensinya nanti. Nah, aku juga mohon maaf ya kalau misalkan dalam penyampaian materi atau pembahasan soalnya tadi ada yang kurang. Dan buat teman-teman tetap semangat ngerjain soal-soal UKOM karena dalam persiapan UKOM itu sendiri sebenarnya kuncinya itu banyak-banyak ngerjain soal dan banyak-banyak baca materi. Nah, untuk yang materi-materi tadi kan udah kami buat nih handout-nya yang secara poin-poin pentingnya yang masuk. Tapi kalian boleh banget untuk di rumah dipelajarin lagi nih untuk ngedalamin topik pembahasannya satu persatu, ngedalamin tentang 10 kegiatan penyelenggaraan makan institusi itu boleh banget kalian baca-baca. Jadi sehingga soal-soal yang kalian tuh udah bisa langsung ngeh tuh kalau misalkan kalian ngerjain soal apa sih yang dimaksud oleh soal tersebut gitu. Oke, tetap semangat ya untuk persiapan UKOM-nya. Sekali lagi aku undur diri di TM kedua ini. Insya Allah di minggu depan kita jumpa lagi di TM keempat dengan pembahasan gizi klinik. Baik, aku Nova, aku pamit untuk TM kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.